Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitra akan membahas divisi tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Adapun yang akan dibahas pengertiannya, ciri-ciri, reproduksi, klasifikasi, manfaat, dan kesimpulan. Pengertian: Bryophyta merupakan anggota kingdom plantae yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai bentuk pelihatan antara Teleophyta atau tumbuhan bertalus dengan Columbiphyta atau tumbuhan berkerumus. Lumut dapat tumbuh subur di tempat lembab, merupakan kelompok tumbuhan berspora yang memiliki tubuh berupa talus. Lumut primitif, talusnya berbentuk lembaran. Sedangkan pada lumut yang lebih maju, talusnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi dengan batang tegak dan dikelilingi daun. Ciri-cirinya, tumbuhan lumut mengalami pengiliran keturunan atau metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Lumut hidupnya secara berkoloni, tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang, maupun akar sejati. Habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindungi dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Ada juga yang habitatnya di tempat basah dan sanggup hidup di air seperti sphagnum. Sel-sel penyusun tumbuhan mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbisis, sementara hasil fotosintesis distribusikan secara difusi. Daya kapilaritas dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis, merupakan peliharaan antara Teleophyta dan Columbiphyta. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapisan sel parenchyma dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar itu juga berfungsi untuk memperlekat lumut. Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam Getagenium betina. Sperma diproduksi Heterogenium dan ovum diproduksi Orcagenium. Batang daunnya mempunyai susunan yang berbeda, yaitu berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm. Selapis sel kulit yang beberapa di antaranya membentuk rhizoid epidermis. Rhizoid tampak seperti benang yang berfungsi sebagai akar dan menyerap makanan dari air dalam garam mineral. Lapisan kulit dalam tersusun atas korteks silinder pusat yang terdiri dari sel penunjang atau parenchyma yang memanjang, tidak mengandung xilem dan phloem. Silinder pusat terdiri atas sel parenchyma yang berguna untuk mengangkut air dan garam mineral. Pertumbuhan pada lumut yaitu secara memanjang. Susunan gametegeniumnya yang khas sering dijumpai pada tumbuhan paku, terutama Orcagenium. Orcagonium adalah gamet betina yang berbentuk seperti botol dan mengandung sel ovum. Sedangkan Heterogenium adalah gamet jantan berbentuk bulat dan mengandung sel spermatozoium. Daunnya setebal satu lapis sel kecuali ibu tulang daun yang lebih dari satu lapis. Sel-sel daun kecil mengandung kloroplas yang tersusun seperti jaringan dan berbentuk sempit dan memanjang. Reproduksinya yaitu reproduksi lumut bergantian antara seksual dengan aseksualnya. Reproduksi aseksual dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit. Sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk gamet-gamet, baik gamet jantan maupun gamet betina, yang dibentuk dalam heterofit. Reproduksi aseksual dan seksual berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Orcagonium adalah gametagenium betina yang bentuknya seperti botol dan bagian lembar yang disebut perut. Bagian yang sempit disebut leher.
Anterogonium adalah gamet jantan yang berbentuk bulat seperti gada. Dinding anterogonium terdiri atas selapis sel-sel yang mandul dan di dalamnya terdapat sejumlah sel induk spermatozoid. Klasifikasinya: lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lumut daun merupakan tumbuhan lumut yang paling terkenal. Harapan lumut daun terdiri dari satu tumbuhan lumut dan tumbuhan dalam kelompok yang padat sehingga bisa saling menyokong dan menguatkan, bisa menyerap dan menahan air. Lumut hati, tumbuhan masih berupa lembaran atau talus yang terbagi atas beberapa lobus. Bentuknya akan mengingatkan pada lobus hati pada hewan. Karena itu lumut ini dinamakan lumut hati. Lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai kemiripan dengan lumut hati, yakni pada gametofitnya. Bedanya, lumut tanduk memiliki sporofit yang berupa kapsul yang memanjang dan tubuhnya seperti tanduk dari hamparan gametofit. Manfaatnya yaitu: 1. Menahan erosi, 2. Mengurangi bahaya banjir, 3. Meningkatkan sumber air, 4. Mensulfasi oksigen, 5. Sebagai bahan pembuatan obat. Kesimpulannya yaitu pada divisi Birotifita dapat diketahui bahawa merupakan tumbuhan peliharaan antara Ptilophyta dan Comblophyta dengan sistem reproduksi Archegonium dan Heterogonium, memiliki klasifikasi berupa lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Terima kasih.